Sedikit deskripsi dari judul, yaitu sistem informasi laundry berbasis web itu mengangkat laundry Anur yang berada di Desa Popadia, Kecamatan Nangketada. Saat ini, laundry tersebut itu dikelola secara konvensional dan manual menggunakan buku catatan dan berkas fisik. Oleh karena itu, diperlukan sebuah solusi untuk meningkatkan pengelolaan data dalam usaha laundry. Salah satu cara yang tepat adalah dengan mengimplementasikan sistem laundry berbasis web. Sistem informasi ini akan memberikan keuntungan dalam mengorganisir dan mengelola data secara terpusat dan efisien. Dengan adanya sistem informasi laundry ini, pencatatan data pelanggan, transaksi, dan laporan pendapatan dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan akurat. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang alur dari diagram BPMN, di mana dalam diagram tersebut memiliki bagian, yaitu pelanggan dan penerima laundry, yang dimana terdiri dari pemilik dan karyawan. Selanjutnya itu bisa dilihat bahwa di sini pelanggan akan memasukkan barang yang akan diterima oleh pemilik laundry. Setelah pemilik tersebut menerima barang laundryannya, maka akan dilakukan dengan proses penimbangan dan pencatatan data transaksi. Setelah itu, data tersebut akan diolah dengan dua proses, yaitu jika iya, maka proses selanjutnya akan mengirimkan nota pembayaran lunas kepada pelanggan, dan jika tidak, maka pemilik akan memberikan nota pembayaran tidak lunas kepada pelanggan juga. Selanjutnya, jika proses nota tersebut sudah diberikan, maka akan dilanjutkan dengan proses pencucian, di mana jasa laundry akan melakukan proses cuci tersebut dan akan diberikan kepada pelanggan jika selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram fishbone, di mana diagram fishbone sendiri menjelaskan terkait masalah-masalah yang menjadikan omset laundry menurun, di mana kesalahan-kesalahan tersebut menjadi 3 bagian. Yang pertama, manusia, proses, dan bukti fisik, di mana kesalahan manusia sendiri yaitu kesalahan pencatatan biaya cucian, kurangnya teliti. Kemudian kesalahan proses, tidak ada bukti penugasan cucian masuk tidak baik. Bukti fisik, di mana hanya dengan nota, tidak adanya bukti pengiriman, tidak bukti rekapan bahan baku, tidak adanya data bahan baku yang lengkap setelah dibeli, tidak adanya bukti retur, tidak ada dokumen cucian rusak dan hilang untuk digantikan. Kemudian diagram UML, nah salah satunya itu adalah diagram use case. Nah, untuk diagram use case sendiri itu terbagi menjadi 2 aktor. Yang pertama ada admin, kemudian yang kedua ada pelanggan. Nah, untuk aktivitas akses dari admin itu sendiri, yang pertama adalah kelola data pelanggan, kemudian kelola data pemesanan, kemudian kelola data transaksi, dan kelola data laporan. Nah, untuk aktivitas akses dari pelanggan itu sendiri ada 2. Yang pertama adalah melihat data transaksi, kemudian yang kedua adalah menambah pesanan. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang activity diagram, di mana terdiri atas beberapa bagian, yaitu ada use case login, use case kelola laporan, use case kelola dan data transaksi, use case kelola dan data pemesanan, terus ada use case kelola dan data pelanggan, use case menambahkan pesanan, terus ada use case melihat data dan transaksi. Oke, selanjutnya itu saya akan menjelaskan sedikit tentang bagian dari activity diagram yang telah saya sebutkan tadi, di mana yaitu tentang use case login. Nah, use case login terdiri dari admin, pelanggan, serta sistem, yang terbagi atas 2 kolom. Nah, bisa dilihat dari alur diagram di sini, maka admin atau aktor tersebut itu akan memasukkan username dan password. Selanjutnya akan diproses ke sistem yang telah diverifikasi. Jika valid, maka diagram tersebut akan turun dan menampilkan halaman utama. Nah, kalau tidak valid, diagram tersebut akan kembali ke halaman utama, yaitu di halaman memasukkan username dan password. Nah, untuk penjelasan use case selanjutnya itu
akan ditampilkan di samping dan bisa dilihat bahwa dari sketch tersebut memiliki alur yang berbeda-beda. Kemudian sequence diagram. Yang pertama, sequence diagram login. Admin dan pelanggan menginput username dan password, kemudian masuk ke halaman login, pilih menu transaksi, kemudian login. Jika valid, cek username dan password, masuk ke database. Jika tidak valid username dan password, kembali ke halaman login. Kemudian masuk ke validasi login. Jika masuk, login berhasil, kemudian masuk ke halaman utama. Kemudian sequence diagram pengelolaan data laporan bisa dilihat di gambar. Kemudian ada sequence diagram pengelolaan data transaksi. Kemudian sequence diagram pengelolaan data pesanan. Kemudian sequence diagram pengelolaan data pelanggan. Kemudian sequence diagram penambahan pesanan. Kemudian sequence diagram melihat data transaksi.